Jadi lagi S3 ketemu sama temennya yang udah meninggal? Iya, ketemu dengan teman yang ternyata sudah meninggal. S3-nya di Jerman? Di Jerman. Dan kebetulan teman ini di Malaysia, teman dekat di Malaysia. Mai, aku mau nyari dia, si cowoknya itu. Aku titip anakku ya, bangun, masih posisi membelakangi, putar balik badan. Unjukin bayi yang masih ada merah darahnya, Bang. Bayinya sama? Sama, merah-merahnya sama. Masih ada tali-talian apa ini namanya, Bang? Yang panjang-panjang itu. Digini, karena begini kan, posisi bayi begini. Otomatis yang namanya apa itu tali besar ya? Itu mau juta-juta ya. Demi Allah, Bang, seumur hidup yang namanya ketemu ya. Kalau kasarnya dibilang hantu ya. Terserah ya itu. Udah ada peti. Dan saya tengok ada foto dia di atas petinya. Nggak mungkin. Saya udah bilang nggak mungkin. Baru kemarin kok gue ngopi sama dia. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu, oh kekasih. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang kisahnya itu mungkin lagu tadi tuh terdengar horor ya bagi kalian yang mengetahuinya karena banyak mitos-mitos di balik lagu itu. Kita kedatangan seorang narasumber dari Malaysia. Ternyata ketika dia lagi S3, dia justru bertemu dengan temannya yang sudah meninggal. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Ai. Halo Bang Fajar, apa kabar? Ini jauh-jauh dari Malaysia ya? Jauh-jauh dari Malaysia. Jadi lagi S3, ketemu sama temennya yang udah meninggal? Iya. Ketemu dengan teman yang ternyata sudah meninggal. S3-nya di Jerman? Di Jerman. Dan kebetulan teman ini di Malaysia. Teman dekat di Malaysia. Jadi setelah studi selesai, pulang ke Malaysia, ketemu dengan beliau yang ternyata sudah tidak ada. Oke, dan ternyata sosoknya itu mirip Pontianak? Bukan mirip sih, jadi Pontianak. Oke, jadi gue kan sering bilang sama kalian guys ya, kalau kuntilanak itu asal-usulnya dari Pontianak. Nah, makanya orang Malaysia menyebut kuntilanak itu adalah Pontianak. Sereman mana tuh? Pas lagi ngerjain disertasi atau ketemu Pontianak? Ketemu Pontianak sih, Bang. Oh, disertasi nggak serem ya? Di Jerman ya? Kurang. Wow. Oke, langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya Kak Ai, boleh diceritain kisahnya tuh seperti apa? Iya, jadi pertengahan tahun 2019 itu kebetulan studi S3 di Jerman selesai. Udah ada janjian dengan beberapa teman yang stay di Malaysia buat ketemuan nih Kak ceritanya. Jadi di antara teman-teman lainnya ada salah satu teman perempuan, saya sebut namanya Maya. Itu adalah teman dekat juga. Teman nongkrong, teman cerita, teman ngobrol lah ibaratnya. Apapun kadang-kadang kita suka bagi-bagi obrolan lah gitu. Jadi pada saat mau pulang ke Malaysia ini memang nggak ada menghubungi siapapun teman-teman. Karena pikir nanti setelah sampai di Malai baru akan kabarin gitu. Sesampainya di Malai, nggak tahu kenapa nih kayak perasaan kok kangennya tuh kangen banget sama temen yang namanya Maya ini. Temen yang lain juga kangen, cuman tidak sekangen dengan si Maya gitu. Akhirnya coba cari kontak, berusaha untuk menghubungi gitu. Siapa tahu entah itu ganti nomor atau dia mungkin sudah dengan kegiatan yang selama itu di Jerman kan kurang lebih 2 tahun. Gitu biasanya kalau untuk nomor-nomor Malaysia kan dia 2 bulan tidak isi data atau kuota kan dia hangus dan harus berganti nomor baru gitu. Pertama sending message itu
belum ada pesan A itu belum ada yang dibalas gitu. Coba untuk telepon juga tidak nyambung. Saya pikir mungkin ganti nomor gitu. Jadi dari Jerman sampai di Malai ini kurang lebih 1 minggu lah I rest. Jadi benar-benar untuk full boboan dah gitu. Jadi tidak ada kegiatan apapun keluar rumah. Nah di minggu kedua harinya masih ingat, cuma tanggal dan bulan saya masih apa ya gitu. Jadi hari Selasa ingat banget. Saya coba lagi untuk kirim message. Pertama kali ke nomor Maya. Saya bilang, Mai, apa kabar? Kangen, saya sudah di Malaysia, ketemuan yuk. Gitu. Lama nggak dibalas, tidak ada pesan masuk lain-lain. Sambil nunggu ngecek terus kan. Jam 11 siang ada pesan masuk. Hai Ai, ayo mau ketemu di mana? Tapi jemput ya. Dia bilang gitu. Saya bilang kalau lunch gimana? Jam makan siang sekalian. Jangan. Dia bilang sore aja. Akhirnya saya pikir sore berarti jam berapa ya? Nah sekitar dia bilang jam 5 aja biar sampai kafenya maghrib. Dia bilang gitu. Ya udah, rumah masih yang dulu kan? Saya bilang masih, belum kemana-mana kok. Dia bilang. Akhirnya selang waktu singkat cerita jam 5 nih kayaknya udah mesti berangkat sekarang karena jarak dari rumah I ke sectionnya dia. Jadi kalau di mana tuh section Kak, section 25, 26, 27, 28 gitu. Nah dari section 1 ke section selanjutnya tuh ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi dari section I kan I section 29 ke section 32 itu bisa setengah jam. Gitu bukan kan. RT ya? Gak ada RT di Indonesia ya tapi ya gitu section. Nah, jadi jaraknya tuh ke dia setengah jam untuk ke rumahnya. Nah jam 5 lah jalan. Setengah 6 sampai, kurang lebih setengah 6 tuh sampai sebelum maghrib. Jadi saya lihat di depan gerbang dia itu sudah standby, kayak orang udah tahu saya mau datang. Kayak udah tahu bentar lagi I jemput gitu. Karena dia basicnya adalah seorang model yang saya tahu, badannya bagus, rambutnya bagus, panjang selengan lah ya. Cantik, putih orangnya. Putihnya tuh putih naturally putih gitu. Pakai baju yang kalau di Malaysia tuh identik dengan baju kurung. Baju kurung kalau orang kayak seperti baju Padang tau gak sih? Baju kurung yang cuma baju diterusin tuh kayak apa sih, tunik atau semi gamis gitu, Kakak tahu nggak? Gitu. Jadi bajunya segini, tapi saya nggak lihat lagi ada setelan ke bawah, hanya baju segini. Warnanya agak kayak putih gading gitu. Dia bawa tas kecil, tapi tas kecilnya nggak dipegang, tapi kayak selempang di tangan gitu. Sambutannya tidak seperti sambutan teman kangen. Kalau kangen kan bisa, hey, apa kabar gitu. Ini enggak. Pas begitu saya sampai di depan dia, Mai, ekspresif Ai kan, Mai gitu. Dia cuman yang, Hai Ai, itu sambil jalan. Kadang-kadang kebetulan bawa motor gitu ya. Jadi dia muterin, duduk kayak ibu-ibu gitu nyamping. Kebayang ya Bang? Ibu-ibu nyamping, nggak seperti pada umumnya kita bawa kendaraan motor gitu. Jadi aku tuh boncengin dia duduknya nyamping gitu. Dia bilang, Ai tak biasa bawa orang bonceng duduk seperti miring-miring gitu. Boleh nggak duduknya biasa aja gitu? Nggak bisa, pakai gaun. Dia bilang gitu. Ya sudahlah gitu. Terus kemana nih kita jadinya? Ke tempat kafe biasa aja. Nah jadi ada kafe tongkrongan kita yang memang setiap saat tuh kalau gabut apa segala macam tuh pasti ke sana. Kafenya masih ada dan jarak dari rumah dia ke kafe itu kurang lebih 40 sampai 45 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe di sana itu maghrib, Bang. Karena memang sudah biasa ke kafe itu, ada beberapa karyawan yang masih ngenalin, even sudah 2 tahun gak ketemu gitu. Ci Ai, saya dipanggil Ci Ai gitu. Ci Ai, apa kabar? Baik, alhamdulillah selesai ya sekolahnya. Sudah. Yuk, mau duduk di mana? Tempat biasa ya, di depan. Jadi kafe itu 2 tempat, ada indoornya, ada outdoornya, kayak semi outdoor, kebun-kebun gitulah. Saya pilih di luar karena kebetulan merokok, jadi pilihnya yang di luar. Ada kursi sofa, itu tempat favorit saya dan teman-teman kalau ngopi itu pasti di situ gitu. Sendirian aja nih, gitu kan. Tegurnya gitu, sendirian aja nih.
Oh enggak, sama temen. Mau pesan apa? Dikasihlah menu. Kalau sekarang di Indonesia juga udah mulai ada tuh. Kalau misalkan pesanannya matang atau sudah siap diambil tuh kasih alarm gitu ya bang. Oh, iya. Dikasih alarm. Nah di situ sudah ada juga di kafe itu. Pas begitu masuk, pesan apa? Kopi biasa aja. Gitu. Duduknya karena sofa ya, duduknya jadi kayak gini aja. Gini nggak berubah. Begini aja. Kopi yang biasa aja. Terus mau makan nggak? Nggak usah. Udah. Ya udah pesan dong. Pesan, panggil. Belum ada obrolan. Belum ada obrolan yang gimana kabarnya, enggak. Karena saya mau buka obrolan juga sedikit canggung karena si Mayanya ini kayak orang males ngomong gitu. Kayak murung, sedih. Sampai itu alarm makanan bunyi, saya ambil dong. Ambil, letak di meja, ngobrol yuk sambil ngopi gitu. Saya yang tadinya duduk di depan dia, pindah ke samping. Pindah ke sampingnya dia, jadi posisinya kayak, dia posisi kan gini. Jadi mau nggak mau kan saya menghadap dia, minggir agak begitu ya kan. Kamu nih kenapa? Sakit? Lagi ada masalah? Mau cerita? Kamu mau dengerin nggak? Dia bilang, ya ayo, ini kan makanya saya ngajak kamu ketemu untuk kita sama-sama cerita nih. Dia cuma bilang, Ai, bantuin saya. Kenapa? Saya hamil. Tapi boyfriend dia, teman cowoknya itu sudah beberapa lama dia coba hubungi, nggak bisa. Nomor teleponnya tidak aktif, di rumahnya tidak ada, pesan dia juga tidak pernah berbalas. Gitu. Kayaknya saya mau cari kosan aja deh. Karena kalau di rumah takutnya mami papi dia tahu kalau dia hamil gitu. Akhirnya saya bilang, kamu mau ngekos di mana? Ada. Nanti anterin ya, gitu. Jam maghrib itu kami sampai di situ, kopi pun belum habis. Tiba-tiba si waiters nyamperin, Kak Ai, kalau sendiri boleh nggak geser aja kursinya? Soalnya ini ada beberapa orang yang mau masuk minta di outdoor. Kan sama Maya. Kan ada teman. Gue berdua. Nanti akan datang teman lain lagi. Kak udah tadi juga datang pertama sendiri. Makanya gue bilang lu pesan banyak minum buat siapa? Gue mikir nih, dia bilang lu pesan kopi sampai 2 dan kopinya aneh lagi. Kopi yang nggak pernah Kak Ai pesan, dipesan. Terus maksudnya gimana sih? Ai bilang, nggak, ini Kak Ai mau nunggu teman atau gimana? Iya, sebagian nunggu teman. Ini teman saya satu udah nunggu, udah di sini. Jadi kita nunggu teman yang lain. Itu sih alasan Ai supaya Ai nggak diusir dari sofa itu. Ai bilang teman-teman lain mau datang. Padahal Ai udah lagi enak banget nih duduk di situ gitu. Lagi ngobrol sama si Maya ini. Oh gitu, ya udah. Sama siapa? Dia bilang. Sama teman. Dia nengok dong. Oh, cuma oh. Tapi Ai nggak tanyakan ohnya dia itu oh iya lihat atau oh yang mana gitu. Karena itu di belakang baru terbuka semua gitu. Terus kemudian kurang lebih jam 11 malam. Itu cuman nunggu waktu untuk menghabiskan kopi tanpa cerita yang lain dari Maya kecuali yang permintaan dia untuk minta anterin cari kosan. Kekeh, maksa malam itu juga. Tapi perutnya nggak kelihatan kayak orang hamil? Kelihatan Kak, kelihatan karena kan postur dia tinggi gitu. Tinggi, badannya kurus. Jadi kalau dilihat dari perutnya kayaknya 3-4 bulanan. Gitu, 3-4 bulanan. Terus dia bilang, udah malam yuk. Yang punya kosannya udah nungguin gitu. Kamu udah tahu tempat saya, udah dapat nih tempatnya. Sudah. Oke. Keluar dari kafe itu inget banget 11:30 malam. Jalan ke jalan yang entah Ai lupa gitu ya, atau kayak belum pernah lewat sini, jalan mana sih gitu. Udah ikut aja. Pokoknya kalau dia bilang belok kiri, belok kanan lurus ya udah lurus gitu. Sampai dia bilang nanti di depan stop. Jadi ada satu gerbang pintu lah gitu ya. Jadi pas begitu gerbang itu buka kita masuk, sebelah kanannya kosan, sebelah kiri kosan, jadi berhadapan gitu Kak. Kalau dihitung totalnya 10 pintu. 1, 2, 3, 4, 5,
selebihnya sama 1 2 3 4 5, cuma nomornya aja yang beda 1 2 3 sampai 10 gitu. Nah, pas begitu masuk ke situ, dia bilang, "Sebentar ya, tunggu yang jagain kosnya dulu. Bentar lagi mau datang," dia bilang gitu. "Kamu mau ngisi kamar yang mana?" "Yang itu." Ditunjuk tuh kamar nomor 3. Jadi paling nomor 3 dari depan gitu ya Kak. 1 2 3. Karena kan cuma 5. Jadi berarti kalau dari ujung ya nomor 3 juga kan gitu. Yang itu. Oh, yang di tengah ya. Terus kayak namanya penasaran dalamnya. Jadi itu kayak ngeliat gitu ya. Oh iya sih, bagus gitu kan. Sambil nunggu, ini bisa lama nggak ya? Nah, di depan gerbang kosan itu ada seperti kedai nasi, tapi tidak pakai etalase, kayak cuman di meja digelar makanan yang gitu. Apa namanya, kayak abang pernah ke kedai Kandar nggak? Oh, gimana tuh? Ya, maksudnya kayak nasi-nasi yang lauk ini di dalam meja semua gitu. Oh. Di meja semua diletak di meja, jadi kita bisa ambil semau kita. Mau nasinya diberikan oleh ibu itu. Ditanya sama ibu itu, "Mau kemana, Ci?" "Ini lihat kosan yang di dalam." "Oh, emang ada?" "Ada, udah ketemu sama yang punyanya." "Belum sih, ini lagi nunggu," gitu kan. Nah, sambil ngambil makan, itu yang ngambil makan I sendiri. Maya ini nggak ada ngambil makan, ditawarin minum dia bilang nggak mau. "Kamu nggak ambil makan?" "Enggak." I pikir, oh tadi mungkin kenyang kopi di kedai, di kafe gitu. Terus nggak lama, ada datang bapak-bapak nih, menuju ke si kosan itu. I pikir, oh ini kali yang punya. I ajak, padahal makan belum selesai tuh bang. Makan belum selesai. I ajak, itu kali yang punyanya. Gitu. I sama Maya bangun berdiri, ibu itu cuma bilang, "Mau kemana?" Itu bapak yang punya kosannya deh, Bu, kayaknya udah datang. Dia cuman gini, "Mau ke sana?" "Iya, Bu." "Oh, oke. Oh lagi. Pamit. Berapa, Bu?" Bayar. Masuk lagi. Maya selalu, posisi Maya itu bang, gak pernah mau jalan berdampingan. Dia di belakang terus. "Maya, ayo cepet." Maksudnya kan yang punya kebutuhan dia nih ya. Maksudnya udah maju duluan gitu nih, gak? Jalan aja. Jalan. "Mau kamar yang mana?" Kedengeran nih pertanyaan si bapak dengan, maksudnya interaksi bapak dengan Maya ini ada kedengeran gitu. "Kamar yang mana?" "Yang ini." Gitu. "Tapi Pak, saya mau langsung kos malam ini juga." "Bisa kan?" "Bisa," katanya gitu. Dikasih bang kuncinya. Ini kuncinya. Dikasih. Cuman karena satu dengan lain hal, Ai bilang sama Maya, "Saya nggak bisa nemenin kamu pindahan kos. Karena ada kerjaan besok pagi yang harus saya bangun subuh-subuh lah ibaratnya gitu." Akhirnya dia bilang, "Ya udah nggak apa-apa, udah ada yang nganterin kok." Dia bilang gitu kan. Dah, pulang tuh. Sampai di rumah pulang, paginya saya gak sempat kepikiran. Ini anak udah jadi belum ya? Maksudnya bawa barang ke tempat kosan itu kita. Melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa. Sore selepas asar, saya coba teks dia. "Mai, gimana udah jadi belum? Pindah ke kosan?" Itu nggak ada balasan. Tunggu sambil cek, berkali-kali cek handphone tuh nggak ada balasan. Sampai terakhir dia bilang, "Ai, mampir ya ke rumah," dia bilang gitu. "Oh, oke. Mau dibawain apa?" "Nggak usah, datang aja." Kerjaan Ai selesai, dia mintanya sih abis asar. Cuman kerjaan Ai selesainya itu lagi-lagi maghrib. Lagi-lagi kerjaan Ai itu maghrib selesainya. Jadi jalannya tuh pas di jalan tuh Ai denger azan maghrib gitu, denger. Sampai rumah dia itu 6.15, masih inget karena di jam, pakai jam kan, 6.15 persis udah sampai depan gerbang dia. Udah sampai gerbang, buka pintu, parkir motor, langsung menuju ke kamar nomor 3 dari sebelah kanan. Ketuk. Tuk. Hai. Dari dalam kedengeran,
buka aja. Otomatis udah ada dengar dari dalam dan diizinkan untuk buka aja. Buka dong pintunya. Buka dan saya sudah lihat dia duduk di ujung kasur. Jadi posisi dia naruh si kasur ini, begitu buka pintu di sini. Ini sebelah sininya nih jendela gitu. Jadi di bawah jendela dia pasang kasur, Bang. Di ujung sebelah sana, di ujung sebelah paling ujung dekat tembok, itu dia udah duduk. Kayaknya sih gerakannya gini. Karena posisi badannya kalau gini-gini kan kelihatan di bahu ya. Kalau gini kan berarti dibantu dengan kaki kan. Dia udah gini posisinya. Masih membelakangi. Mai? Ai? Aku mau nyari dia. Si cowoknya itu. Aku titip anakku ya. Bangun. Masih posisi membelakangi, putar balik badan. Unjukin bayi yang masih ada merah darahnya, Bang. Mai! Pingsan. Kayaknya Ai pingsan karena setelah bangun itu posisinya sudah di kedai nasi ibu itu yang di depan gerbang. Dibangunin. Bangun. Sadar gitu. Begitu buka mata, otomatis nyari dong. Maya, mana Maya? Gitu, Maya. Bangun dulu, duduk dulu. Duduk, cerita. Bu, saya mau ke teman saya. Neng, ini tuh kalau dalam bahasa Malaysianya, Cik, you tahu tak? Kata dia. Pertama kali orang datang ke sini, datang dekat tengok itu namanya bilik itu kayak kamar itu. You tuh seorang saja. You tak ada kawan. You seorang. You makan seorang. You masuk dalam bilik tu seorang. Kamu sendirian datang ke sini. Saya sama teman saya, Bu. Tak ada nampak seorang pun kawan kau ikut. Makanya saya tanya. You betul nak kos saya? Pikir you yang nak kos, dia bilang. Jadi pada saat si Maya dan bapak itu tuh kondisinya nggak ada. Tidak terlihat oleh si ibu itu. Enggak, teman saya udah masuk. Udah ada tinggal di situ. Ai bilang, you tetap tak percaya kah? Dia bilang. Akhirnya dia bangun pegang tangan Ai. Ayo ikut. Ditemani sama beberapa orang yang bantu Ai tadi katanya di dalam. You tengoklah. Lagipun pemilik kos ini tak ada bapak-bapak. Tidak ada bapak-bapak. Yang punya kos ini, ibu bapaknya sudah tidak ada, yang ngurusin anaknya dan cuma perempuan. 4 orang anaknya itu semua perempuan. Jadi mustahil kalau ada yang jaga laki-laki. You tengoklah. Lagipun pemilik kos ini tak ada bapak-bapak. Tidak ada bapak-bapak. Yang punya kos ini, ibu bapaknya sudah tidak ada, yang ngurusin anaknya dan cuma perempuan. 4 orang anaknya itu semua perempuan. Jadi mustahil kalau ada yang jaga laki-laki. You tengoklah. Akhirnya karena itu tadi maksudnya mau make sure bener gak sih yang diomongin ibu ini tadi gitu. Sekali lagi Ai gini ke kaca itu, Bang. Kosong, Bang. Gak pernah ada kegiatan apapun dan kayaknya tuh debunya masih nempel banget di situ. Udah ngelihat gini terus kosong, ini tiba-tiba tangan turun lemas. Tapi kemarin si Maya itu pakai bajunya? Pakai baju yang sama. Kan itu masih sehari hitungannya kan. Dari rumah ke kafe ke kosan. Besokannya lagi kan masih terhitung sore. Kalaupun dia harus berganti baju, sekarang kalau anak-anak kosan ya termasuk saya agak sedikit malas mandi dan kalau nggak gerah-gerah banget nggak akan ganti baju gitu. Saya pun pikirnya gitu. AC dia full dingin, dia tidak bisa tidak dingin. Dengan baju yang sama. Ini apa? You pulang diantar ya. Nanti biar motor kamu nanti diboncengin beberapa orang nanti balik lagi ke sini gitu. Yang nganterin. Saya bilang tak usah, Bu. Saya pulang seorang saja. Nah, kejadian Ai dibangunkan itu sekitar jam 9.10 malam. 9.10 malam kurang lebih. Jadi Ai sampai di rumah sudah jam 11. Itu masih belum bisa nalar, mikir macam-macam, cuman ini maksudnya apa? Cari kegiatan yang bikin mata cepat ngantuk lah ibaratnya.
dengar musik sudah, baca buku sudah, tapi tidak mengantuk bang, sama sekali. Nggak lama, kedengaran lagi orang ngetuk pintu. Tek, tek. Ya, di dalam rumah Ai itu cuma ada saat itu ada Mami dan satu orang ART yang sudah pulang kalau sore. Itu cuma tinggal Mami. Kalaupun Mami mau masuk dalam bilik Ai atau dalam kamar Ai, dia tidak akan pernah ketuk pintu, langsung masuk saja karena tidak pernah dikunci gitu. Tek, tek. Ya, tak ada jawab. Ketuk lagi. Agak lebih cepat ketukannya. Tek, 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 tek. Siapa? Masuklah. Tak ada kunci. Sepi. Kayak mager banget ya sih. Gue mau masuk aja gitu. Kayak lagi rebahan enak, tiba-tiba diketok pintu mau bangun kayak gimana gitu. Ketiga kalinya itu pintu diketok lebih kencang lagi dan lebih banyak sebelumnya. Terus-terusan. Sampai Ai bilang astagfirullahalazim, bangun dari kasur, buka pintu. Apa sih? Maya bang. Udah berdiri di depan pintu. Lusuh. Basah. Kayak orang habis kehujanan. Ai tengok keluar, oh ya mungkin hujan. Masuklah. Kau ini dari mana? Tidak ada jawaban. Dia duduk. Kebetulan kasur Ai itu tidak pakai dipan. Jadi cuma hanya alas sedikit. Langsung kasur, langsung bed gitu bang. Jadi duduk kayak seginilah gitu tingginya. Dia duduk di bawah. Duduk, dia langsung duduk. Ayah ambilkan handuk, mandi Gi, ganti baju ya. Bajunya masih sama seperti yang dia pakai kemarin. Plak, tidak ada yang berubah. Anduk cuma dipegang gini doang. Cepat lekas, keringkan ke orang punya rambut kalau tak masuk angin. Cuma gini. Pakai handuk. Apa sih? Masih posisi gini. Terus makin panjang. Itu handuk dia letak di kasur itu. Karena posisi Ai kan masih sambil memperhatikan dia dong. Belum lepas mati. Dia bangun, membelakangi lagi. Ai, saya nak cari dia. Tapi saya titip anak. Saya titip budak. Saya boleh? Budak tu anak ya? Boleh? Sampai Ai bilang, kau orang ni cakap apa? Ni dalam hati bang, baca Al-Fatihah tak selesai. Jadi udah Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kacau. Dia sambut. Tak payah takut. Tak usah takut. Saya kan kawan kau. Nah, saya titip budak. Itu bawahnya gini, nggak gini. Dibalikan lagi itu yang kemarin Ai tengok, diberikan lagi pada Ai. Mai, Allahu Akbar. Ai jerit-jerit panggil mak. Mi, tolong Ai, Mi, tolong Ai, Mi. Mami naik. Ai ini dah posisi udah gini bang. Tolong Ai, Mi, tolong Ai. Apa? Maya, Mi. Dari kemarin kau dia cakap Maya aja, kenapa? Dia bilang. Ai ceritakan begini. Mami bilang, besok pergi ke rumah dia. Tengok, takutnya ada apa-apa. Mami Ai itu yang bilang. Mayanya kemana? Gak ada, gak ketahuan lagi. Gak kelihatan lagi. Makanya Mami bilang, besok ke rumah dia. Cari, takutnya ada apa-apa. Bayinya sama? Sama, merah-merahnya sama. Masih ada tali-talian apa ini Mami bang? Yang panjang-panjang itu. Digini, karena begini kan, posisi bayi begini. Otomatis yang namanya apa tali pusar ya, itu mau juta-juta. Demi Allah bang, seumur hidup yang namanya ketemu, kalau kasarnya dibilang hantu ya. Terserah ya itu. Kawan Ai sendiri yang lebih sakitnya karena kondisinya dia yang dia kasih lihat ke Ai adalah seperti itu gitu. Sakit, sedih, kecewa, kesal.
Karena dalam cerita sebelumnya kan dia ceritanya boyfriendnya dia tidak mau bertanggung jawab gitu. Dia sempat ingin, maksudnya melakukan satu tindakan yang seharusnya tidak boleh dia lakukan gitu. Setelah kejadian itu, selang 2 hari kalau nggak salah, selang 2 hari saya putuskan untuk pergilah ke rumah Maya lagi gitu. Datang ke rumah Maya setelah jam makan siang, dan itu kondisi rumahnya sepi. Saya cuma ketemu dengan tukang kebunnya dia. Tuh Ian namanya, saya masih ingat. Tuh Ian. Tuh Onti ada. Onti ini panggilan saya untuk mamanya, seperti tante lah, Onti gitu. Oh, udah 2 hari lah pergi. Kata nak cari Maya. Oke. Balik lagi kapan kira-kira ya tuh gitu. Tak tahulah, nanti aja tengok, datang lagi sini, mungkin udah pulang gitu. Besoknya bang, setelah dari rumahnya Maya, besoknya ini kayak harus selesai, mesti cari tahu keberadaan dan kebenaran yang sebenarnya itu kayak apa. Kalaupun itu mimpi, Ai mau ceritakan sama Maya nih, Ai mimpi gini tentang kamu gitu. Ai mimpi gini tentang kamu. Selang beberapa hari setelah itu, saya mencoba lagi teks, pesan semua saya kirim dari semua akun media sosial yang dia punya lah ibaratnya. Itu nggak ketemu juga, nggak ada balasan, tidak ada calling balik ke saya, itu tidak ada. Biasanya kalau saya telepon tidak terangkat, dia bisa calling balik biasanya. Ini tidak pernah ada lagi, sampai saya bilang oke, mungkin dia mau waktu sendiri. Jalan lagi nih ceritanya. Beberapa hari setelah dari rumah si Maya ini, pergi lagi ke kafe tempat kemarin Ai sama Maya nongkrong. Ketemu lagi sama teman-teman karyawan yang ada di sana gitu. Ci, hai. Sendirian aja gitu. Sendiri mulu perasaan sekarang kalau kesini. Sendiri gimana, kan kemarin belum lama kesini sama temen. Nah itu yang mau gue tanyain. Lu pesen kopi dua-duanya, satu punya lu, satu yang lu pesenin gue nggak tahu buat siapa, dan itu nggak lu minum. Gue datang berdua sendiri, dari datang sampai pulang Cici itu sendiri dan nggak pernah sama siapa-siapa. Berarti kan pertama kali datang ke situ lagi, ke kafe itu lagi yang rasa sama Maya, sama kedua kalinya yang memang sendiri gitu. Kemarin bawa teman cewek 1, Ai bilang, makanya pesan kopi 2. Itu sampai dia panggilin teman-temannya yang kerja kemarin ketemu dengan Ai gitu, sini deh. Kamu lihat nggak kemarin si Cici berdua sama temannya? Kan gue juga nanyanya sama lo bang, gitu. Ci sendirian loh Ci. Di tempat dia itu ada kamera CCTV. Itu sempat pernah pernah sampai dia, Ai tuh bilang, masa sih, coba lihat gitu. Coba lihat, dan karena CCTV itu kan tidak semua boleh di open untuk publish gitu ya. Dia bilang kalau emang Aita boleh lihat, pada saat pemutaran CCTV itu lu rekamin aja, kasih Ai. Gitu Ai mau lihat. Dari mulai datang, pesan kopi, duduk sampai pulang, sendirian Ai bang. Yang nampak di kamera CCTV itu. Gila lu Ci, dia bilang. Kok gila? Ya lu sebegitu percayanya maksudnya sama yang gituan. Percaya sama yang gituan tuh gimana maksudnya? Kan kekeh bilang berdua. Dia bilang gitu kan. Bang gimana sih bang kalau kita ngobrol begini gitu. Terus kayak orang yang lain tuh nggak ada yang lihat tuh, kayak kita aneh sendiri kan jadinya. Dari rekaman CCTV itu Ai mulai mikir ada yang aneh. Berarti kemarin belum mikir aneh? Belum mikir aneh, karena kan fisiknya kelihatan, pesannya dibalas, dijemputnya berasa ngejemput. Yang dia bawa anak itu? Yang dia bawa anak itu yang belum Ai bisa pahami. Nah, jadi ceritanya Ai kayak mau cari bukti deh bang gitu. Oh, iya. Itu udah mulai merasa aneh, ada apa, karena dia datang, selain datang betul-betul nampakkan wajah dengan segala sesuatu yang dia bawa, mimpi juga. Dan ternyata kalau mimpi, teman-teman Ai yang lain yang juga dekat dengan Maya ini sama, didatanginnya seperti itu.
dikasih anak, pegangin. Saya mau nyari dia. Sampai terakhir kali 3 minggu setelah pertemuan saya dengan dia, terakhir kali saya teriak-teriak di kamar itu, Bang, saya dapat pesan dari nomor dia. Awalnya sih pesan, cuman Ci. Maya itu nggak pernah panggil saya Ci, pasti Ai. Langsung nama gitu, Ai. Ini Ci. Ya, saya balas. Tidak ada jawaban lagi. Tiba-tiba muncul lagi pesan lain. Kalau bisa besok datang ke rumah ya, mampir. Saya mau ketemu. Ai jawab dong, oke, besok saya mampir. Selang 1-2 jam dari saya terima pesan itu, ada telepon masuk. Phone saya berdering dari nomornya Maya. Saya angkat dong, Bang. Ya, halo Mai. Dan yang saya dengar dari ujung telepon sana tuh bukan suara Maya, tapi suara Onti, ibunya yang saya kenal. Gitu. Nak, kapan sempat mampir ke rumah? Tolong tengok Maya ya. Baru mau bilang, oh iya Onti mungkin besok. Tut. Putus teleponnya. Saya tidak menerima pesan apapun, tidak menerima kabar apapun, tidak mendapatkan pesan apapun dari teman-teman yang lainnya. Tapi hari itu saya kayaknya harus banget deh ke sana. Kayaknya akan masih datang lagi nih ke rumah Maya gitu. Saya mencari tahu nih ada apa sebetulnya gitu. Selepas zuhur, saya jalan ke rumah dia, ditemani sama satu orang teman yang lain yang kebetulan mau ikut, satu motor lah ibaratnya. Pas begitu sampai di gerbang rumah dia itu, udah ramai Bang, sudah ramai. Seperti orang lagi ada pesta atau segala macam, tapi ini versi sedihnya. Karena orang datang ke sana dengan pakai kerudung, semua dengan kerudung, semua orang bersalaman, ada yang menangis. Dan saya tengok ada beberapa keluarganya Maya ini di depan yang sudah sembab lah ibaratnya matanya gitu. Terus saya masuk, ada apa nih? Onti dari dalam keluar. Bu. Ay, dia peluk saya kencang saya. Peluk saya kencang. Maafkan kalau dia punya salah. Apa? Saya bilang. Diajak masuk ke dalam. Itu di tengah ruangan gitu di depan. Udah ada peti. Dan saya tengok ada foto dia di atas petinya. Nggak mungkin. Saya udah bilang nggak mungkin. Baru kemarin kok gue ngopi sama dia. Enggak gitu. Nanti jangan main-main lah. Jangan buat prank kayak bilang. Maafkan kalau dia punya salah, kalau dia ada salah cerita atau segala macam, dia bilang. Sampai saya betul-betul lihat yang di dalam peti itu Maya Bang. Dan setelah diceritakan kronologinya, dia ditemukan bundir di kamar kosnya dulu, ngekos dengan cowoknya itu kurang lebih 3 hari. Jadi udah ketahuan bundirnya itu 3 hari. Itu udah ketahuan setelah 3 hari, dan posisi badannya itu nggak bisa, udah tidak bisa dibuat lurus atau dibuat apa. Jadi posisinya udah gini Bang. Posisi di petinya pun itu yang buat saya kaget sih begini gitu. Dengan perutnya udah masih dalam kondisi hamil gitu. Terus saya bilang tak mungkin lah. Kemarin saya baru datang coffee dekat dia, baru banyak cerita dengan dia gini segala macam. Ini yang lagi diuruskan saat ini. Jadi kemarin pada saat saya datang ke rumah Onting itu memang lagi sedang proses evakuasi itu Bang. Karena posisi kosannya lumayan jauh dari tempat dia tinggal gitu. Dan ditemukannya juga oleh pemilik kos yang kayak udah cium bau atau apa segala macam. Dan ini ceritanya tuh waktu itu sempat masuk di berita harian Malaysia gitu, udah sempat masuk. Cuman pada saat kemarin saya coba cari lagi, karena handphone saya kan ganti, jadi format apa segala macam fotonya saya ada waktu itu, cuman itu karena handphone berganti jadi semua memorial tentang itu lost out gitu Bang.
selang 3 hariannya. Kalau di Malaysia itu ada namanya hari takziah tuh, kayak kumpulkan orang untuk mengaji sama-sama. Di kita tahlilan. Iya, macam gitu, macam tahlilan. Jadi kayak hari doa, terus kemudian teman-teman yang lain juga ikut kumpul. Setelah pulang dari rumahnya dia mau menuju pulang ke rumah Ai sendiri, itu di ujung jalan lagi teman Ai yang ikutan tahlil itu teriak, "Mai, udah Mai, ikhlas Mai. Ya Allah, Allahu Akbar, udah Mai ikhlas. Kita semua udah ikhlas, lu juga harus ikhlas Mai." Dia lihat sosok Maya berdiri di ujung jalan bawa anak. Posisinya nggak gini, tetap begini. Tetap bawa anak. Sampai ada satu orang temen yang kesurupan, Bang. Kayak ngasih tahu si cowok ini ada di mana, kayak ngasih, dia ada di sini, cari, dia bilang gitu. Kalau enggak, dia yang aku bawa. Jadi yang kesurupan itu mau dibawa gitu. Jadi entah sosok apa yang masuk, cuman menyerupai lah gitu. Di tempat dia di sini, cari dia, cari. Gitu. Sampai pada akhirnya saya bilang sama Onti, ini ada kejadian yang kurang enak kemarin, teman saya kesurupan. Saya ceritakan dari awal sampai akhirnya si Onti ini setuju untuk cari si cowok tersebut gitu. Rumahnya sudah didatangi, tapi hanya ketemu dengan orang tuanya saja, dianya tidak ada. Terus di tempat kerjanya juga ternyata dia sudah beberapa minggu off atau resign gitu. Sampai ada satu teman yang ngabarin kalau si cowok ini ada di satu tempat, lagi ada standby. Jadi ibunya tuh seperti minta tolong orang untuk selidiki lah gitu, Bang. Selidiki, sempat ketemu dan dibawa pulang ke rumahnya si cowok ini. Mami papinya Maya datang, sempat ada mungkin sih seperti kayak di sidang segala macam, karena Maya mengganggu semua orang. Yaitu tadi titip anak mau cari cowoknya. Semua orang sekampung itu kalau udah di atas setelah maghrib tuh udah sepi, Bang. Soalnya Maya datangnya setiap jam segitu. Setiap Allahu Akbar, Allah selesai datang. Ada kelihatan siapapun itu. Wujudnya? Maya begini. Dan itu sempat mencelakakan. Jadi maksudnya kayak jalan itu jadi mencelakakan orang. Suka ngagetin pengendara lewat. Entah dia nakut-nakutin siapa yang. Pokoknya intinya laporan tuh hantu Maya lah ibaratnya gitu. Meresahkan. Sampai akhirnya orang tua Maya minta untuk si cowok ini bertanggung jawab, dibawa ke ahli agama lah ibaratnya. Kalau di Indonesia ruqyah atau seperti sholat taubat segala macam diminta melakukan itu, tapi tidak mau. Dia tetap bersikukuh, bukan anak saya, dia bilang gitu, bukan anak saya. Oh, si laki-lakinya bilang gitu, nggak tidak ngakuin lah ibaratnya, bukan anak saya. Dari mana tahu kalau itu anak saya? Gitu. Sampai keluarganya sendiri pun udah lah. Nah, si cowok ini ngekos sama satu teman cowoknya juga. Teman cowoknya ini bukan dibayar sih, seperti yang tolong lah bantu untuk cari informasi. Kalaupun kita tidak bisa langsung dapat dari mulutnya si cowok, dari kamulah dapatnya. Jadi setelah kejadian Maya meninggal dan diinformasikan kalau Maya ini suka mendatangi orang-orang, si cowoknya ini sering ketakutan, Bang. Jangan. Posisinya tidak tidur tapi kayak jangan. Tiba-tiba gitu. Kenapa? Ampun, enggak, jangan. Dan itu berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan. Sampai terakhir kali terdengar kabar dari teman yang satu kos itu, dia udah gak bisa diajak ngomong. Sudah tidak bisa diajak interaksi dan komunikasi lah ibaratnya. Udah ngaco, udah seperti orang gila, Bang. Setelah dia ketahuan, terindikasi bahwa dia mengalami gangguan jiwa, dibawa pulang, tidak dibawa ke rumah sakit, dibawa pulang. Maya datang. Posisi yang tadi tangannya bawa anak gini, sekarang udah gini. Dah jumpa. Terima kasih. Saya nak pulang. Udah, posisi badan kalau kita duduk di meja diputer kan otomatis nggak kelihatan kaki muter ya, Bang. Itu dia muter gitu.
langsung smooth banget. Saya pulang, bes. Dan sampai dengan sekarang tidak pernah saya tengok lagi. Even dalam hati, Mai kangen gitu. Jadi kalau ketemu, kalau saya pernah bilang, kalaupun memang saya harus lihat kondisi kamu dengan yang tidak baiknya, nggak apa-apa. Kamu masih bisa cerita sama saya gitu. Cuma mami dari Maya, karena kejadian itu beliau stres dan akhirnya meninggal. Papinya sudah balik lagi ke negara dia yang sebelumnya, dia pergi ke Bangkok, sudah pulang ke Bangkok. Jadi di Malaysia itu untuk keluarga Maya dan lainnya sudah tidak ada. Dan keluarga dari si cowoknya juga saya kurang tahu terakhir bagaimana, tapi saat ini kondisinya masih orang dalam gangguan jiwa. Gitu. Tapi itu udah pasti bundir ya, bukan ada kayak rancangan pembunuhan. Jangan dijawab dulu, bakal ada di closing. Ya itu dia guys, cerita dari KA ya tentang temannya ya, ternyata harus mengalami nasib tragis ya ketika dirinya lagi hamil. Itu sebetulnya memang bundir atau ada indikasi pembunuhan? Kalau kelihatan, kalau dari ceritanya sih bundir Bang, karena memang posisinya itu kosannya itu kan cuman Maya dan cowoknya yang tahu gitu. Nah penemuannya itu pun setelah ditelusuri oleh keluarganya sampai ketemu di lokasi. Kenapa ditetapkan sebagai bundir? Karena memang dari pihak kepolisiannya sendiri tidak menemukan ada indikasi ibaratnya perencanaan. Kita tidak ada. Jadi betul-betul pure dari sidik jari apa segala macam tuh memang dia sendiri. Gitu. Oke, jadi memang pasti bundir ya. Ya. Nah, kita juga mungkin penasaran ya. Kalau di Malaysia itu Pontianak itu seperti apa sih wujudnya gitu? Sebetulnya Pontianak dengan kuntilanak itu perbezaannya tidak terlalu jauh. Bezanya cuma karena pembahasan antar bahasa aja sih Bang. Kuntilanak Indonesia dengan bahasa Indonesia, Pontianak dari Malaysia gitu. Jadi Ponti sebenarnya lebih ke perempuan gitu. Perempuan yang bawa anak dan identik dengan kasus-kasus yang pasti tentang anak, ada anaknya atau berkaitan dengan anak gitu. Dan bukan mayoritas ya, maksudnya untuk yang sejauh ini dari informasi yang saya tahu dan saya lihat dari teman-teman yang lain juga perwujudan Pontianak sendiri kurang lebih sama dengan yang ada di Indonesia, tapi tidak seseram yang saya lihat di Indonesia gitu. Oh gitu. Mungkin dari baju, dari bajunya beda ya. Kalau yang saya lihat ya itu baju kurung. Kalau di sini kan putih gitu. Kalau di sana tidak. Kalau yang I lihat gitu. Dengan baju kurung, seram ya, kalau pucat seram, cuma tidak seseram yang dibentuk seperti apa gitu bentuknya, tidak. Kalau di I gitu. Ya memang Pontianak, kuntilanak itu kan dikisahkan ya, sering itu jadi cewek ya yang lagi mengandung hamil gitu, lalu diperkaos. Lalu dihabisi secara sadis biasanya kan. Nah, lalu kuntilanak itu bangkit untuk dan dia menuntut gitu. Balas dendam ya, ke orang-orang yang menyakitinya gitu. Nah, memang di zaman itu ya, jadi perwujudan cewek Melayu itu nggak pantas pakai baju seksi kayak kuntilanak gitu. Terus juga dia ketawanya kan melengking gitu ya. Seperti adatnya tuh cewek nggak pantas ketawa kayak gitu. Jadi memang ada kisah-kisah yang menunjukkan norma-norma cewek-cewek Melayu pada saat itu tuh nggak pantas kayak gitu. Dan begitu juga dengan si cowok-cowok yang punya otak kotor tuh, Victor tuh. Hati-hati lo kalau misalnya ngelakuin cewek kayak gini gitu. Kalau zaman dulu kan hutan kan nggak kayak sekarang ya gitu. Zaman itu mungkin kita bisa ngapain aja, belum ada CCTV juga kan. Nah, cowok-cowok jadi mikir tuh, wah nanti dia jadi kuntilanak nih gitu, atau Pontianak. Nggak gitu. Kepikiran sih kayaknya Bang. Jadi memang ada apa ya namanya, ada simbol atau mitos lah, nilai-nilai moral di balik kisah-kisah kuntilanak atau Pontianak sebenarnya sih. Gitu. Nah, berarti kakaknya ini cuman sendiri ya yang datangi pada saat itu ya, teman-temannya enggak ya?
Kakaknya siapa? Cuman dari mimpi doang ya? Kak Iya, Ai doang ya? Iya, cuma saya. Kalau untuk yang dinampakkan seperti itu, yang ke Ai persis ke Ai itu yang kelihatan. Nah, teman yang lain ada yang kelihatan ya setelah yang takziah tahlil itu. Nah, dari situ mulai orang-orang lain pun melihat. Gitu, orang-orang lain pun merasa sampai diadukan lah ke orang tuanya nih, ini jadi hantu gini gitu, diceritakannya begitu. Nah, kalau untuk si cowoknya itu tadi ya itu informasinya dari teman sekamarnya adalah dia sering teriak-teriak nggak jelas, minta tolong, minta ampun, teriak bukan saya, ampun gitu. Nah, dari si cowok itu tadi. Nah, dan kalau ibaratnya kita flashback lagi ke belakang, kalau anak zaman sekarang dengan zaman 2019 mungkin nggak terlalu jauh ya Bang. Maksudnya untuk intensitas pertemuan, cara gaya pacaran dan lain-lain kan kita tidak bisa lihat dari sisi kirinya aja gitu kan. Tapi kalau saya mengenal Maya adalah tipikal orang yang kalau udah sayang ya sayang banget. Satu ya udah satu aja. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa dia selalu bilang saya mau cari dia, ya mungkin untuk itu. Sayanya udah setia, sayanya udah mau melakukan apa yang kamu mau. Sekarang saya ditinggalin begini, kemudian kamu hilang dan tidak mau bertanggung jawab gitu. Sementara dia malu, keluarganya kan nggak ada yang tahu. Akhirnya mungkin dia berpikir untuk bundir supaya menyelesaikan semuanya, tapi nggak selesai. Gitu. Oke, Kak Ai ada cerita horor lagi? Ada. Di Malaysia. Nah, gimana guys? Kalau pengen Kak Ai cerita 10.000 komen di bawah. Ya, makasih Kak Ai ya udah datang dan bercerita di RJL ya. Sebagaimana kisah Maya dan juga mungkin kisah-kisah kuntilanak atau pontianak yang lain ya. Jadi alangkah baiknya cewek itu ya jangan hamil sebelum nikah ya. Ini sebagai sebuah nilai pelajaran, ya alangkah baiknya ya normal aja gitu ya. Nikah dulu, baru hamil punya anak gitu. Nah kalau misalnya ternyata si cowoknya nggak mau tanggung jawab, stresnya bukan main, apalagi udah ngandung ya. Mau ngomong apa nanti sama orang tua. Mungkin itu aja kisah pada kali ini. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.